Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sekali lagi, salam damai Natal dan selamat memasuki tahun yang baru. Selamat merayakan hari yang baru di tahun yang baru. Dan semoga berkat Tuhan berlimpah atas hidup kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kita mengawali tahun baru ini dengan satu perayaan yang sangat agung, yaitu Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Dan tentu ini adalah hari hidup yang kita lalui dengan penuh kasih. Sebab kita membuka tahun baru dengan perayaan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, dan kita menutup tahun kita setiap tahun itu dengan perayaan Natal, di mana kehadiran Maria menjadi satu anugerah dan berkat bagi kehidupan semua orang. Semua orang yang mengimani Allah, semua orang yang percaya kepada Allah, semua orang yang menerima Allah seperti Maria yang menerima dan percaya kepada Allah. Saudara-saudari, pada perayaan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, kita semua hari ini dipanggil untuk merenungkan Injil Lukas yang akan kita dengar dari Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Maka saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar Injil Lukas hari ini berbicara tentang bagaimana para gembala datang menjumpai Yesus dan mereka melihat bagaimana kejadian, bagaimana kisah itu. Ketika mereka menyaksikan dan melihat bayi Yesus, ada kekaguman yang mereka rasakan. Dari kekaguman itu, mereka lalu menyebarkan berita tentang kelahiran Sang Penyelamat, Sang Mesias. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Maria sebagai Bunda Allah, mari kita melihat lebih dahulu bagaimana gereja memilih, memandang, memutuskan, dan menetapkan Maria dengan gelar-gelarnya yang sangat penting untuk kita ketahui di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menyadari bahwa perayaan ini merupakan perayaan yang diakui oleh gereja. Oleh karena itu, mari coba kita lihat bagaimana gereja menetapkan atau memberikan dogma kepada Maria dengan segala gelar yang dimiliki oleh Maria. Kita bisa melihat di sini ada 4 ajaran gereja dogma tentang Maria. Itu yang pertama, bahwa Maria tetap perawan selamanya, yang disebut dengan keperawanan abadi. Ya. Dokumen ini dikeluarkan
sebagai simbol pembaptisan semenjak abad ketiga. Isi dogma ini mengatakan keperawanan Maria selamanya. Berarti Maria adalah seorang perawan sebelum, selama, dan sesudah melahirkan. Dogma kedua yang kita rayakan hari ini, yaitu Maria Bunda Allah yang kita sebut juga Theotokos, itu ditetapkan pada Konsili Efesus pada tahun 431. Dikatakan isi dogma mengatakan bahwa Maria adalah benar-benar Bunda Allah karena kesatuannya dengan Kristus dan Putra Allah. Yang ketiga, dogma Maria dikandung tanpa noda. Ya. Itu yang kita bisa lihat dalam dokumen gereja yang kita sebut Ineffabilis Deus oleh Paus Pius ke-9 tahun 1854. Isi dogma mengatakan Maria pada saat dirinya diciptakan dijaga kesuciannya dari dosa asal. Yang berarti sejak awal mula Maria sudah dijaga kesuciannya. Dan yang keempat, yaitu dogma pengangkatan tubuh Maria ke surga atau yang diangkat ke surga, yang kita biasa sebut dengan Maria Assumpta. Kita bisa melihat ini dalam ajaran gereja yang berjudul Munificentissimus Deus yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Dan isi dogma itu mengatakan Maria setelah menyelesaikan jalan hidupnya di bumi diangkat tubuh dan jiwanya ke keagungan surga. Keempat, dokumen ini menjadi dasar penting bagaimana kita merayakan dan melihat figur Maria dengan segala apa yang dimiliki oleh Bunda Maria yang kita rayakan pada hari ini sebagai Santa Pramaria Bunda Allah atau yang disebut dengan Theotokos. Saudara-saudari, kita sudah melihat bagaimana dokumen gereja telah memberikan beberapa hal penting tentang Maria dengan segala ajaran-ajarannya, isi dari setiap dogma yang telah kita lihat bersama. Saudara-saudari, dalam perayaan Maria Bunda Allah, sekali lagi saya mengatakan kita bersyukur karena kita mengawali tahun ini dengan perayaan Maria Bunda Allah. Saudara-saudari, apa yang mau kita lihat dari peristiwa ini? Yang pertama, bahwa Bethlehem merupakan tempat yang dipilih Allah. Itu adalah rancangan Allah, itu adalah rencana Allah. Allah yang menetapkan, Allah tahu bahwa disitulah Yesus harus dilahirkan karena Bethlehem oleh seorang wanita bernama Maria. Bahwa rancangan dan rencana Allah sudah senantiasa disiapkan. Yang berikut, merayakan perayaan Hari Raya Bunda Allah, selama setahun ini kita akan berziarah bersama Maria. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita akan berjalan bersama Maria. Bunda Maria telah menjadi bunda setiap anak. Bunda bagi setiap putra dan putri. Saudara-saudari, coba kita bisa melihat bagaimana karakter seorang ibu. Seorang ibu mempunyai karakter, yaitu ciri seorang ibu adalah melahirkan. Ia menghadirkan putra-putri Allah. Melahirkan, lalu setelah melahirkan ia merawat. Merawat dengan menyusui, menjaga anaknya agar tetap sehat, mendidik anaknya agar bertumbuh dengan baik, memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang anak. Dan ibu akan menjaga dia sampai akhir. Ibu akan merawat dia sampai akhir. Itulah yang akan dilakukan oleh Maria. Maria akan terus-menerus setiap hari melahirkan putra-putri gereja. Bukan hanya melahirkan dari rahim dari setiap ibu,
tapi ia ingin melahirkan putra-putri yang beriman. Ia melahirkan, ia menumbuhkan, ia merawat agar iman Kristus sendiri bertumbuh dalam setiap putra-putrinya. Inilah ciri seorang ibu. Ia akan menjaga, merawat, membela anaknya jika anaknya dilukai. Ia akan menyembuhkan anaknya jika anaknya merasa sakit. Ia memberikan kehangatan, ia menjadi pembela bagi anak-anaknya. Itulah ciri seorang ibu. Dan itulah ciri yang kita temukan dalam diri seorang wanita yang bernama Maria. Ini harus menjadi suatu sukacita bagi kita, bahwa Maria akan menjadi ibu kita yang menjaga kita selama hari-hari atau tahun yang akan kita lalui bersama. Saudara-saudari, lalu apa yang kita bisa lihat dari pribadi seorang Maria? Oke. Yang pertama, Maria adalah wanita yang terberkati. Ketika malaikat Gabriel datang membawa pesan bahwa engkau akan mengandung seorang putra. Dan dikatakan engkau adalah wanita yang penuh rahmat, penuh berkat. Ya. Wanita yang penuh berkat. Sehingga pilihan Maria menjadi bunda Allah adalah pilihan yang tepat. Oleh karena Allah telah menyiapkan dirinya, menyiapkan kesuciannya, merawat dirinya sejak awal penciptaan. Sehingga Maria adalah wanita yang penuh berkat. Yang berikut, kita menemukan dalam diri Maria sebagai wanita yang penuh iman. Penuh iman yang berarti Maria benar-benar terbuka kepada kehendak Allah. Ketika malaikat datang mengatakan bahwa engkau akan melahirkan, mengandung seorang anak, apa yang ia katakan? Ya Tuhan, terjadilah padaku jikalau itu adalah kehendak-Mu. Keterbukaan Maria untuk menerima kehendak Allah adalah suatu ungkapan iman yang sangat luar biasa. Walaupun Maria dalam keraguan, ketakutan, kebingungan, Maria tidak mempunyai pengetahuan apa-apa, Maria juga tidak memahami apa-apa, tetapi Maria memahami dengan iman. Maria menerima dengan iman. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menjadi wanita yang sangat terbuka terhadap setiap tawaran Allah. Dan Maria juga adalah murid pertama Yesus yang terbuka untuk melayani. Maria adalah wanita pertama yang diangkat menjadi murid Yesus. Dan dia adalah wanita pertama yang melayani Allah. Luar biasa kan? Ia melayani Allah dengan pertama-tama menerima Allah di dalam rahimnya. Dan selanjutnya kita mendengar dalam Injil ketika Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, dikatakan ketika mereka selesai menyelesaikan upacara, mereka lalu pulang ke rumah mereka dan anak itu bertumbuh kokoh, kuat, besar, penuh hikmat. Bahwa Maria melayani Yesus dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh cinta, dengan penuh kehangatan, sehingga Yesus bertumbuh menjadi pribadi yang bijaksana, pribadi yang kokoh. Maria adalah wanita pertama yang melayani Allah di dalam kehidupannya. Yang berikut, Maria adalah wanita yang pandai dan bijaksana, wanita yang rendah hati. Ketika ada masalah di dalam kehidupannya, Injil hari ini mengatakan ia menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Menyimpan bukan berarti membiarkan, tetapi bagi Maria menyimpan adalah suatu proses permenungan. Permenungan untuk menyadari akan karya Allah yang begitu besar dan agung di dalam kehidupannya. Maria tidak serta-merta mengkomplain atau mengeluh, tetapi ia menerima semua tawaran Allah, menerima semua peristiwa di dalam hidupnya, dan ia berusaha merenungkan, dan hasil permenungan itu ia buktikan di dalam karya-karya
pelayanannya. Dan itu kita bisa lihat bahwa di mana Yesus berada, Maria selalu hadir untuk menjaga Yesus, merawat Yesus, dan para murid yang lainnya. Yang berikut, Maria adalah wanita yang setia dan taat kepada Allah. Ya, sekali lagi, Maria dan Yusuf taat kepada hukum-hukum Taurat. Mereka mempersembahkan apa yang terbaik buat putra Allah. Setia untuk menjalankan rencana keselamatan Allah dalam diri putranya Yesus Kristus. Maria adalah wanita yang sangat rendah hati. Kerendahan hati Maria dibuktikan ketika ia menerima sapaan Allah. Ketika ia melayani, ketika ia berada pada perkawinan Kana, dengan rendah hati, ia mencari putranya Yesus Kristus. Walaupun ia tahu ia seorang ibu, tetapi ia percaya bahwa ini adalah putra Allah yang ia kandung. Ini adalah putra Allah yang telah diutus Bapa. Maka saya harus dengan rendah hati memohon kepada Yesus. Sehingga Maria menjadi perantara doa-doa setiap umat beriman kepada Yesus. Setiap umat datang mencari Yesus dengan perantara Maria, Bunda Allah. Maria menjadi pembela. Maria menjadi pembeda bagi kita, di mana ia akan selalu hadir dalam kehidupan setiap putra-putri gereja. Saudara-saudari, kita bisa memahami betapa luar biasanya kita mempunyai Ibu Maria. Oleh karena itu Ibu Maria akan menjaga kita. Keteladanan hidup keluarga Kudus Nazaret yang sudah kita tahu dari diri Santo Yusuf dan Maria harus menjadi ciri hidup Kristiani. Ya. Kita bisa belajar dari keteladanan hidup mereka yang setia kepada Allah, yang taat kepada perintah Allah, yang membuka diri kepada Allah, yang mau berserah diri kepada Allah, membiarkan segala perkara hidup hanya di dalam kasih Allah. Semoga kita pun mau mempersembahkan hidup kita kepada Allah seperti Maria dan Yusuf yang begitu percaya kepada kehendak Allah. Dan semoga kita juga terbuka kepada tawaran Allah dalam hidup kita. Dan semoga saudara-saudari bersama Maria Bunda Gereja yang akan berziarah bersama kita selama setahun ini, kita akan terus diberkati. Dan Maria akan menuntun kita, merawat kita dengan kasih-Nya yang penuh kehangatan. Mari semoga Tuhan yang Maha Kasih memberkati kita di tahun yang baru ini, melindungi keluarga kita, memberikan kita berkat di dalam seluruh kehidupan kita. Dan semoga Tuhan yang Maha Kasih saat ini juga menjamah saudara-saudari yang sedang sakit, memberkati saudara-saudari dalam seluruh karya hidup pelayanan, dalam segala usaha dan pekerjaan, memberikan kekuatan iman kepada saudara-saudari selama tahun ini, agar dijauhkan dari segala godaan-godaan. Dan semoga seperti Maria, kita semua tetap setia dan taat kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Dan semoga kita sebagai murid-murid Yesus akan seperti Maria, setia untuk melayani gereja yang kudus, melayani putra-putrinya dengan berkat-Nya yang berlimpah. Tuhan memberkati kita di tahun yang baru ini dengan berkat-Nya yang penuh berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.